Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada dua orang yang menghadapi masalah yang sama, tetapi mendapatkan hasil yang sangat berbeda? Bayangkan ada dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaan. Orang pertama langsung berkata, "Hidupku sudah selesai. Tidak ada lagi harapan." Ia mulai bangun siang, kehilangan semangat, menolak setiap kesempatan, dan hanya mengeluh setiap hari. Sementara itu, orang kedua juga merasa sedih. Ia juga kecewa, bahkan mungkin sempat menangis. Namun setelah beberapa hari, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku memang kehilangan pekerjaan, tetapi aku belum kehilangan kemampuan. Masih ada kesempatan lain." Ia mulai memperbarui CV, belajar keterampilan baru, menghubungi teman-temannya, dan mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat. 6 bulan kemudian, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk bangkit? Jawabannya mungkin sudah sangat jelas. Bukan karena orang kedua lebih beruntung. Bukan karena hidupnya lebih mudah. Tetapi karena pikirannya menghasilkan tindakan yang berbeda. Dan tindakan yang berbeda akan menghasilkan kehidupan yang berbeda pula. Inilah mengapa ada sebuah kalimat sederhana yang memiliki makna sangat dalam. Hidup adalah cerminan dari pikiran dan tindakan kita. Berpikirlah positif, lakukan yang terbaik, maka hasil akan mengikuti. Pada video kali ini kita tidak akan membahas motivasi kosong yang hanya membuat semangat sesaat. Kita akan membahas bagaimana pikiran memengaruhi tindakan, bagaimana tindakan membentuk kebiasaan, bagaimana kebiasaan menciptakan masa depan, dan bagaimana kamu bisa mulai mengubah hidupmu mulai hari ini, meskipun perlahan. Jadi, tonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi, satu cara pandang baru yang kamu dengar hari ini akan menjadi titik balik yang mengubah hidupmu beberapa tahun ke depan. Setiap pagi ketika kita bangun tidur, sebenarnya kita sedang membuat sebuah pilihan. Pilihan itu mungkin tidak kita sadari. Apakah hari ini akan dijalani dengan rasa syukur atau dengan keluhan? Apakah hari ini kita akan mencoba atau menyerah sebelum memulai? Apakah kita akan melihat peluang atau hanya melihat kesulitan? Pilihan-pilihan kecil inilah yang akhirnya membentuk kehidupan kita. Banyak orang mengira hidup berubah karena satu keputusan besar. Padahal kenyataannya, hidup lebih sering berubah karena ribuan keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Bangun tepat waktu, merapikan tempat tidur, mengucapkan terima kasih, belajar selama 30 menit, menabung sedikit demi sedikit, membantu orang lain. Semua tindakan kecil itu mungkin terlihat biasa. Namun jika dilakukan terus-menerus, hasilnya akan menjadi luar biasa. Sebaliknya, kebiasaan menunda, mengeluh, malas belajar, boros, dan selalu menyalahkan keadaan juga terlihat kecil. Tetapi jika dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, dampaknya juga akan sangat besar. Karena itulah hidup sebenarnya bukan dibentuk oleh satu hari yang hebat. Hidup dibentuk oleh kebiasaan yang kita ulang setiap hari. Bayangkan seorang petani. Ketika musim tanam tiba, ia tidak bisa menanam cabai lalu berharap memanen mangga. Ia juga tidak bisa menanam sedikit tetapi berharap panennya sangat banyak. Alam bekerja dengan hukum sebab akibat. Apa yang ditanam, itulah yang akan dipanen. Begitu pula dengan kehidupan. Jika setiap hari kita menanam rasa syukur, disiplin, kerja keras, dan pikiran positif, perlahan kita sedang menanam benih masa depan yang baik. Namun jika setiap hari kita menanam kemalasan, iri hati, kebencian, dan kebiasaan menyalahkan orang lain, jangan heran jika suatu hari kita memanen kekecewaan. Bukan karena hidup tidak adil, tetapi karena hasil seringkali mengikuti apa yang kita lakukan secara konsisten. Sayangnya, banyak orang hanya fokus pada hasil. Mereka melihat seseorang sukses lalu berkata, padahal mereka tidak melihat perjuangan yang berlangsung bertahun-tahun. Mereka melihat seorang pedagang yang tokonya ramai. Tetapi mereka tidak melihat bagaimana dulu ia membuka toko sejak subuh. Mereka melihat seorang mahasiswa lulus dengan nilai terbaik.
Tetapi mereka tidak melihat malam-malam ketika ia memilih belajar daripada bermain. Mereka melihat seorang atlet berdiri di podium. Tetapi mereka tidak melihat ribuan jam latihan yang penuh keringat. Kita sering iri pada hasil. Padahal yang seharusnya kita pelajari adalah prosesnya. Karena hasil hanyalah bayangan dari tindakan yang dilakukan secara konsisten. Bayangkan hidupmu seperti sebuah cermin. Jika kamu tersenyum kepada cermin, apa yang akan terjadi? Cermin akan tersenyum kembali. Jika kamu marah kepada cermin, cermin juga akan memperlihatkan kemarahan. Kita tidak bisa memaksa cermin berubah terlebih dahulu. Kitalah yang harus berubah lebih dulu. Kehidupan seringkali bekerja dengan cara yang hampir sama. Ketika kita mulai memperbaiki diri, memperbaiki cara berpikir, memperbaiki sikap, dan memperbaiki tindakan, perlahan kehidupan pun ikut berubah. Memang tidak selalu langsung, tidak selalu besok, tidak selalu minggu depan. Namun perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan terkumpul menjadi perubahan besar di masa depan. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi masalah, tagihan yang belum lunas, pekerjaan yang melelahkan, nilai sekolah yang belum memuaskan, usaha yang masih sepi, atau mungkin hubungan dengan keluarga yang sedang tidak baik. Jika iya, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Hampir setiap orang pernah berada di titik sulit dalam hidupnya. Yang membedakan bukanlah siapa yang memiliki masalah. Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka merespons masalah tersebut. Sebagian orang menjadikan masalah sebagai alasan untuk berhenti. Sebagian lainnya menjadikan masalah sebagai alasan untuk bertumbuh. Dan keputusan itu selalu dimulai dari pikiran. Karena pikiran akan menentukan tindakan. Tindakan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter. Dan karakter akan menentukan masa depan. Jadi sebelum kita membahas langkah-langkah praktis mengubah hidup, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa pikiran memiliki kekuatan yang begitu besar dalam menentukan arah kehidupan kita. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana satu perubahan kecil dalam cara berpikir mampu mengubah keputusan, kebiasaan, bahkan masa depan seseorang tanpa disadari. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum sesuai harapan? Atau mungkin kamu pernah melihat seseorang yang kemampuan awalnya biasa saja, tetapi beberapa tahun kemudian justru berhasil melampaui banyak orang? Apa sebenarnya yang membedakan mereka? Banyak orang langsung menjawab, karena dia lebih pintar. Ada juga yang berkata, karena dia lebih beruntung. Sebagian lagi menyalahkan keadaan, koneksi, atau latar belakang keluarga. Semua itu memang bisa memengaruhi perjalanan seseorang. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu cara berpikir. Cara berpikir menentukan cara seseorang melihat peluang. Cara berpikir menentukan bagaimana seseorang menghadapi kegagalan. Dan pada akhirnya, cara berpikir menentukan tindakan yang akan diambil. Bayangkan dua pedagang yang sama-sama membuka warung kecil di sebuah kampung. Beberapa bulan kemudian, jumlah pembeli mulai berkurang. Pedagang pertama langsung berkata, "Ekonomi sedang sulit. Tidak ada gunanya berusaha." Ia mulai membuka warung lebih siang, tidak lagi menjaga kebersihan, jarang tersenyum kepada pelanggan, bahkan sering menutup warung lebih awal karena merasa percuma. Sementara itu, pedagang kedua juga merasakan penurunan pembeli. Namun, ia bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang bisa aku perbaiki? Ia mulai menata barang lebih rapi. Ia menjaga kebersihan warung. Ia mengingat nama pelanggan tetap. Ia menambah beberapa produk yang sering dicari. Ia bahkan mulai menawarkan layanan antar untuk tetangga sekitar. 6 bulan kemudian, warung siapa yang kemungkinan lebih ramai? Bukan karena nasib mereka berbeda, melainkan karena cara berpikir mereka menghasilkan tindakan yang berbeda. Dan tindakan itulah yang akhirnya membawa hasil yang berbeda. Inilah mengapa pikiran bukan sekadar sesuatu yang ada di dalam kepala. Pikiran adalah awal dari setiap keputusan yang kita buat.
Sekarang mari kita lihat contoh yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seorang pelajar mendapatkan nilai matematika yang jelek. Pelajar pertama berkata, "Aku memang bodoh." Akibatnya, ia malas belajar. Ia tidak berani bertanya kepada guru. Ia menghindari pelajaran matematika. Setiap ujian berikutnya, nilainya tetap rendah. Lalu ia semakin yakin bahwa dirinya memang tidak mampu. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah ia berhenti mencoba. Sekarang lihat pelajar kedua. Nilainya juga jelek. Ia kecewa. Namun ia berkata, "Berarti aku harus belajar dengan cara yang berbeda." Ia mulai menonton video pembelajaran. Ia bertanya kepada teman. Ia mengerjakan soal sedikit demi sedikit. Awalnya memang sulit. Namun beberapa bulan kemudian, nilainya mulai meningkat. Apakah pelajar kedua langsung menjadi jenius? Yang berubah bukan kecerdasannya terlebih dahulu. Yang berubah adalah pola pikirnya. Dan pola pikir itu mendorong tindakan yang lebih baik. Hal yang sama juga terjadi dalam dunia kerja. Bayangkan ada dua karyawan yang sama-sama tidak mendapatkan promosi. Karyawan pertama langsung marah. Ia merasa perusahaan tidak adil. Semangat kerjanya menurun. Ia mulai datang terlambat. Pekerjaannya semakin asal-asalan. Sementara itu, karyawan kedua juga kecewa. Namun ia menggunakan pengalaman itu sebagai bahan evaluasi. Ia bertanya kepada atasannya, "Apa yang perlu saya tingkatkan?" Ia mengikuti pelatihan. Ia belajar keterampilan baru. Ia memperbaiki komunikasi. Setahun kemudian, peluangnya untuk berkembang jauh lebih besar. Bukan karena hidup memihak kepadanya, tetapi karena ia memilih bertumbuh daripada mengeluh. Ada sebuah pepatah yang sangat menarik. Kamu tidak selalu bisa mengendalikan arah angin, tetapi kamu bisa mengatur layar perahumu. Hidup memang penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Harga kebutuhan pokok bisa naik. Cuaca bisa berubah. Perusahaan bisa mengalami krisis. Orang lain bisa mengecewakan kita. Namun satu hal yang selalu berada dalam kendali kita adalah bagaimana kita merespons semua itu. Dan respons tersebut selalu dimulai dari pikiran. Sekarang bayangkan hidup seperti mengendarai sepeda motor. Tujuanmu adalah sebuah kota yang jauh di depan. Sepanjang perjalanan pasti ada jalan berlubang. Ada hujan, ada panas, bahkan mungkin ban bocor. Kalau setiap menemui hambatan kamu memilih berhenti dan pulang, tentu kamu tidak akan pernah sampai. Namun jika setiap hambatan dijadikan pelajaran, perjalanan akan terus berlanjut. Begitulah kehidupan. Masalah bukanlah tanda bahwa kamu harus menyerah. Seringkali masalah justru menjadi latihan agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Sayangnya, media sosial terkadang membuat kita lupa akan hal ini. Kita melihat seseorang membeli rumah. Kita melihat teman liburan ke luar negeri. Kita melihat orang lain memiliki mobil baru. Tanpa sadar kita mulai membandingkan hidup sendiri. Padahal yang kita lihat hanyalah beberapa detik terbaik dari kehidupan mereka. Kita tidak melihat perjuangan mereka selama bertahun-tahun. Kita tidak melihat kegagalan yang pernah mereka alami. Kita tidak melihat air mata, rasa takut, atau pengorbanan yang mereka sembunyikan. Karena itu, berhati-hatilah saat membandingkan hidupmu dengan orang lain. Perjalanan setiap orang berbeda. Waktu setiap orang juga berbeda. Yang paling penting bukan apakah kamu lebih cepat dari orang lain. Yang paling penting adalah apakah hari ini kamu lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Coba renungkan sejenak. Jika setiap hari kamu belajar hanya satu hal baru, jika setiap hari kamu membaca beberapa halaman buku, jika setiap hari kamu menabung sedikit, jika setiap hari kamu berolahraga 10 hingga 15 menit, jika setiap hari kamu memperbaiki satu kebiasaan buruk, menurutmu, seperti apa dirimu 1 tahun dari sekarang? Perubahan besar hampir tidak pernah terjadi dalam semalam. Namun perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten mampu menghasilkan kehidupan yang sama sekali berbeda.
seperti tetesan air yang terus jatuh di batu. Awalnya tampak tidak berarti, tetapi karena dilakukan terus-menerus, batu yang keras pun akhirnya berubah. Begitu pula dengan kehidupan kita. Jangan meremehkan langkah kecil, karena masa depan selalu dibangun oleh tindakan-tindakan kecil yang dilakukan hari ini. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas musuh terbesar yang sering menghalangi seseorang untuk maju. Anehnya, musuh itu bukan orang lain, bukan keadaan, melainkan suara negatif yang sering muncul dari dalam diri sendiri. Bagaimana cara mengalahkannya? Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang mungkin cukup mengganggu. Siapa orang yang paling sering berbicara denganmu setiap hari? Mungkin kamu akan menjawab, pasanganmu, temanmu, orang tuamu, atau rekan kerjamu. Padahal kenyataannya, orang yang paling sering berbicara denganmu adalah dirimu sendiri. Sejak bangun tidur hingga kembali memejamkan mata, ada suara yang terus hadir di dalam pikiran. Aku pasti gagal. Aku tidak sepintar mereka. Aku sudah terlambat. Percuma mencoba. Nanti kalau orang lain menertawakan bagaimana? Kalimat-kalimat seperti ini terdengar sederhana. Tidak ada orang lain yang mendengarnya. Namun justru suara-suara inilah yang seringkali menentukan keputusan terbesar dalam hidup kita. Bayangkan jika setiap hari ada seseorang yang berjalan di belakangmu sambil terus berkata, "Kamu tidak akan berhasil. Kamu tidak cukup pintar. Kamu pasti gagal. Kamu tidak pantas sukses." Lama-kelamaan, semangatmu pasti akan turun. Ironisnya, bagi banyak orang, suara itu bukan berasal dari orang lain. Suara itu berasal dari pikirannya sendiri. Inilah alasan mengapa mengelola pikiran jauh lebih penting daripada sekadar mencari motivasi. Motivasi bisa membuat kita bersemangat selama beberapa jam. Namun pola pikir yang sehat akan membantu kita bertahan selama bertahun-tahun. Mari kita lihat contoh yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang mahasiswa sedang mengerjakan skripsi. Setelah beberapa kali revisi, dosen pembimbing masih meminta perbaikan. Mahasiswa pertama mulai berpikir, dosennya memang tidak suka denganku. Aku memang tidak mampu. Lebih baik menyerah saja. Akhirnya, skripsinya terus tertunda. Sebaliknya, mahasiswa kedua juga mengalami revisi berkali-kali. Ia juga lelah. Ia juga sempat merasa putus asa. Namun setelah menenangkan diri, ia berkata, "Kalau dosen meminta revisi, berarti masih ada yang bisa diperbaiki." Memang melelahkan, tetapi setiap revisi membuat penelitianku menjadi lebih baik. Pikiran itu membuatnya kembali membuka laptop. Sedikit demi sedikit ia memperbaiki pekerjaannya. Beberapa bulan kemudian, ia berhasil lulus. Apakah prosesnya mudah? Tentu tidak. Yang membedakan hanyalah cara memandang tantangan. Hal yang sama juga sering terjadi pada para pelaku usaha kecil. Ada seorang ibu yang membuka usaha kue dari rumah. Pada minggu pertama, hanya ada 3 pesanan. Minggu berikutnya malah tinggal 1. Banyak orang mungkin langsung berpikir, usaha ini tidak akan berhasil. Namun ibu tersebut memilih jalan yang berbeda. Ia bertanya kepada pelanggan, "Apa yang bisa saya tingkatkan?" Ternyata kemasannya kurang menarik. Ia memperbaikinya. Lalu ia mulai belajar memotret produknya dengan lebih baik menggunakan ponsel sederhana. Ia belajar melayani pelanggan dengan ramah. Ia terus memperbaiki kualitas rasa. 6 bulan kemudian, pesanan mulai bertambah. Setahun kemudian, ia bahkan membutuhkan bantuan tetangga untuk memenuhi permintaan pelanggan. Keberhasilan itu tidak muncul karena keberuntungan semata. Keberhasilan itu lahir dari keberanian untuk terus memperbaiki diri. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah kebun. Setiap hari, ada 2 jenis benih yang bisa tumbuh. Benih pertama adalah rasa syukur, semangat belajar, keberanian, disiplin, kesabaran, dan optimisme. Benih kedua adalah iri hati, rasa malas,
kebencian, putus asa, dan ketakutan. Masalahnya, kebun tidak bisa memilih sendiri tanaman apa yang akan tumbuh. Kitalah yang menentukan benih mana yang lebih sering disiram. Jika setiap hari kita memberi makan pikiran dengan keluhan, berita negatif, gosip, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, jangan heran jika kebun itu dipenuhi rumput liar. Namun jika setiap hari kita mengisi pikiran dengan ilmu, rasa syukur, doa, semangat belajar, dan tindakan positif, maka perlahan kebun itu akan dipenuhi tanaman yang bermanfaat. Memang rumput liar tetap akan muncul. Begitu juga pikiran negatif. Itu adalah bagian dari kehidupan. Tetapi kita tidak harus membiarkannya menguasai seluruh kebun. Seringkali kita terlalu keras kepada diri sendiri. Saat melakukan satu kesalahan, kita langsung memberi label yang buruk. Aku bodoh. Aku tidak berguna. Aku selalu gagal. Padahal, melakukan kesalahan bukan berarti kita adalah orang yang gagal. Kesalahan hanyalah bukti bahwa kita sedang belajar. Coba ingat ketika masih kecil. Apakah kamu langsung bisa berjalan? Tentu tidak. Kamu jatuh berkali-kali. Namun tidak ada bayi yang berkata, "Aku gagal berjalan." Lebih baik merangkak seumur hidup. Setiap kali jatuh, ia bangkit lagi. Karena itulah akhirnya ia bisa berjalan. Lucunya, ketika dewasa kita justru sering takut jatuh. Padahal semua orang yang berhasil pernah mengalami kegagalan. Perbedaannya adalah mereka tidak berhenti hanya karena sekali gagal. Sekarang saya ingin kamu membayangkan dua buah ember. Ember pertama setiap hari diisi 1 gelas air. Ember kedua tidak pernah diisi sama sekali. Menurutmu, setelah 1 tahun, ember mana yang akan penuh? Jawabannya tentu ember yang terus diisi sedikit demi sedikit. Begitulah perkembangan diri. Tidak perlu berubah drastis dalam 1 malam. Yang jauh lebih penting adalah terus bertambah sedikit demi sedikit. Belajar 1 halaman. Menabung sedikit. Berolahraga sebentar. Membaca beberapa menit. Memperbaiki 1 kesalahan. Mengucapkan 1 kalimat baik kepada orang lain. Semua langkah kecil itu mungkin terlihat sepele. Namun jika dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, hasilnya akan sangat luar biasa. Mulai hari ini, cobalah mengganti beberapa kalimat yang sering kamu ucapkan kepada diri sendiri. Daripada berkata, "Aku tidak bisa," ubahlah menjadi, "Aku belum bisa, tetapi aku sedang belajar." Daripada berkata, "Hidupku selalu sial." Mungkin jalannya memang lebih panjang, tetapi aku tidak akan berhenti. Daripada berkata, "Aku kalah dari mereka." Katakan kepada dirimu, "Perjalananku berbeda, dan tugasku adalah terus bertumbuh." Perubahan kalimat memang terdengar sederhana. Namun perubahan cara berbicara kepada diri sendiri perlahan akan mengubah keyakinan, tindakan, kebiasaan, dan akhirnya mengubah kehidupan. Karena hidup tidak berubah hanya oleh apa yang kita impikan. Hidup berubah oleh apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang terus kita ulang setiap hari. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas langkah-langkah praktis yang bisa langsung diterapkan mulai hari ini untuk membangun pikiran positif menjadi tindakan nyata, sehingga perubahan bukan lagi sekadar harapan, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan yang membawa hasil. Setelah memahami bahwa pikiran memengaruhi tindakan, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena kenyataannya, berpikir positif saja tidak cukup. Bayangkan seseorang berkata setiap hari, "Aku ingin hidup sehat." Tetapi ia tetap begadang hampir setiap malam. Jarang bergerak. Makan tanpa memperhatikan kesehatan. Apakah hanya dengan berpikir positif tubuhnya akan menjadi sehat? Tentu tidak. Begitu pula dalam kehidupan. Pikiran positif bukanlah pengganti tindakan. Pikiran positif adalah bahan bakar yang mendorong kita untuk bertindak. Dan tindakan yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perubahan. Lalu,
Apa yang bisa mulai kita lakukan hari ini? Langkah pertama, mulailah hari dengan pikiran yang tepat. Banyak orang memulai pagi dengan membuka media sosial. Belum sempat mengucapkan syukur, mereka sudah melihat berita yang membuat cemas, komentar yang memancing emosi, atau kehidupan orang lain yang tampak lebih sempurna. Akibatnya, energi negatif sudah memenuhi pikiran sejak pagi. Cobalah ubah kebiasaan itu. Saat bangun tidur, luangkan beberapa menit untuk menarik napas perlahan dan mengucapkan syukur. Tidak perlu hal yang besar. Bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup. Masih bisa melihat matahari. Masih memiliki keluarga. Masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Rasa syukur tidak menghilangkan semua masalah. Namun rasa syukur membuat kita memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah dengan hati yang lebih tenang. Langkah kedua, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Seringkali kita menghabiskan energi untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Apa kata orang? Keputusan orang lain. Masa lalu. Keberuntungan orang lain. Semakin dipikirkan, semakin lelah. Padahal ada banyak hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Sikap kita, usaha kita, kejujuran kita, disiplin kita, kemauan kita untuk belajar. Orang yang terus fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan akan memiliki energi lebih besar untuk berkembang. Sebaliknya, orang yang terus memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia ubah akan mudah kehilangan semangat. Langkah ketiga, lakukan perbaikan kecil setiap hari. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu. Mereka gagal karena ingin hasil yang besar dalam waktu yang sangat singkat. Mereka ingin mahir dalam seminggu. Ingin usaha langsung ramai dalam sebulan. Ingin tubuh ideal dalam beberapa minggu. Ketika hasilnya tidak sesuai harapan, mereka berhenti. Padahal perubahan besar hampir selalu dimulai dari langkah kecil. Bayangkan seseorang ingin membaca 12 buku dalam setahun. Target itu terdengar berat. Namun bagaimana jika ia hanya membaca 10 halaman setiap hari? 10 halaman terasa ringan. Tetapi dalam 1 tahun, kebiasaan kecil itu dapat menghasilkan ribuan halaman yang telah dibaca. Begitu pula dengan menabung. 1.000 atau 2.000 rupiah sehari mungkin terlihat sangat kecil. Namun jika dilakukan dengan disiplin selama bertahun-tahun, hasilnya bisa sangat berarti. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Langkah keempat, berani belajar dari kesalahan. Banyak orang takut mencoba karena takut gagal. Padahal orang yang tidak pernah gagal biasanya adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Kesalahan bukanlah lawan. Kesalahan adalah guru. Seorang anak belajar naik sepeda. Hari pertama ia terjatuh. Hari kedua masih terjatuh. Hari ketiga mulai bisa menjaga keseimbangan. Beberapa minggu kemudian, ia sudah bersepeda tanpa rasa takut. Andai ia berhenti setelah jatuh pertama, mungkin sampai hari ini ia belum bisa mengendarai sepeda. Begitulah kehidupan. Keberhasilan seringkali berada 1 langkah setelah kegagalan yang hampir membuat kita menyerah. Langkah kelima, pilih lingkungan yang mendukung. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa semangat seseorang bisa berubah tergantung dengan siapa ia sering bergaul? Jika setiap hari kita berada di lingkungan yang hanya mengeluh, meremehkan impian orang lain, dan selalu pesimis, perlahan kita akan ikut terbawa. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang senang belajar, saling mendukung, dan tidak takut bekerja keras, semangat itu juga akan menular. Bukan berarti kita harus meninggalkan semua teman lama. Namun kita perlu memilih dengan bijak siapa yang paling sering memengaruhi cara berpikir kita. Karena lingkungan adalah salah satu faktor yang membentuk kebiasaan. Sekarang mari kita bayangkan sebuah perjalanan mendaki gunung. Saat melihat puncaknya dari bawah, rasanya sangat jauh. Kita mungkin berpikir, aku tidak akan sanggup. Namun seorang pendaki tidak mencapai puncak dengan 1 langkah besar.
Ia hanya fokus pada satu langkah berikutnya. Lalu satu langkah lagi. Kemudian satu langkah lagi. Tanpa disadari, setelah ratusan bahkan ribuan langkah kecil, ia berhasil berdiri di puncak. Kehidupan pun seperti itu. Jangan terlalu sibuk memikirkan seberapa jauh tujuanmu. Fokuslah pada langkah yang bisa kamu lakukan hari ini. Belajar satu hal baru. Menyelesaikan satu pekerjaan. Membantu satu orang. Memperbaiki satu kebiasaan. Langkah kecil itu mungkin tidak terlihat istimewa hari ini. Namun suatu saat nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari bahwa semua langkah kecil itulah yang membawamu sampai sejauh ini. Mulai malam ini, sebelum tidur, cobalah bertanya kepada dirimu sendiri. Apa satu hal baik yang sudah kulakukan hari ini? Lalu tanyakan lagi, apa satu hal kecil yang bisa kulakukan lebih baik besok? Dua pertanyaan sederhana ini akan membuatmu berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaliknya, kamu akan mulai fokus memperbaiki dirimu sendiri, sedikit demi sedikit. Karena kehidupan yang luar biasa bukan dibangun oleh tindakan yang spektakuler sesekali. Kehidupan yang luar biasa dibangun oleh kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dan pada bagian terakhir nanti, kita akan menyatukan semua pelajaran yang telah kita bahas. Kita akan melihat mengapa pada akhirnya hidup benar-benar menjadi cerminan dari pikiran dan tindakan kita, serta bagaimana kamu bisa mulai menulis babak baru kehidupanmu mulai hari ini. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajakmu melakukan sebuah renungan sederhana. Bayangkan dirimu sedang berdiri di sebuah persimpangan jalan. Di depanmu ada dua arah. Jalan pertama terlihat mudah. Di sana tidak perlu banyak belajar. Tidak perlu disiplin. Tidak perlu keluar dari zona nyaman. Kamu hanya mengikuti kebiasaan lama, menunda pekerjaan, menyalahkan keadaan, dan berharap suatu hari nanti hidup berubah dengan sendirinya. Awalnya jalan itu terasa nyaman. Namun semakin jauh melangkah, semakin banyak penyesalan yang muncul. Impian mulai memudar. Kesempatan satu persatu hilang. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Kini bayangkan jalan yang kedua. Jalan ini tidak semudah yang pertama. Ada rasa lelah. Ada saat-saat ketika kamu ingin berhenti. Namun setiap langkah di jalan ini membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Setiap kesalahan membuatmu lebih bijaksana. Setiap tantangan membuatmu lebih tangguh. Dan setiap usaha kecil yang kamu lakukan hari ini perlahan membangun kehidupan yang selama ini kamu impikan. Pertanyaannya bukan, jalan mana yang lebih mudah. Pertanyaannya adalah, jalan mana yang akan membawamu menuju kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Ada sebuah kisah sederhana yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Seorang tukang batu setiap hari datang ke tempat kerja. Ia mengangkat batu, menyusun bata. Pekerjaan yang sama, berulang-ulang. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tukang batu pertama menjawab, "Aku hanya menyusun bata." Lalu orang itu bertanya kepada tukang batu kedua. Jawabannya berbeda. "Aku sedang membangun sebuah rumah." Kemudian ia bertanya kepada tukang batu ketiga. Orang itu tersenyum dan berkata, "Aku sedang membangun tempat yang suatu hari nanti akan menjadi tempat penuh kebahagiaan bagi sebuah keluarga." Ketiga orang itu melakukan pekerjaan yang sama. Namun cara mereka memandang pekerjaannya berbeda. Dan cara pandang itu memengaruhi semangat, ketekunan, dan kualitas pekerjaan mereka. Begitu pula dengan hidup kita. Saat kamu belajar, jangan hanya melihat tugas yang menumpuk. Lihatlah bahwa kamu sedang membangun masa depanmu. Saat kamu bekerja dengan jujur, jangan hanya melihat lelahnya hari ini. Lihatlah bahwa kamu sedang membangun kepercayaan yang akan membuka banyak peluang di masa depan. Saat kamu menabung meskipun sedikit, jangan hanya melihat jumlahnya. Lihatlah bahwa kamu sedang membangun rasa aman untuk dirimu dan keluargamu. Ketika kamu memilih bersikap baik kepada orang lain, jangan hanya berharap balasan.
Lihatlah bahwa kamu sedang membangun karakter yang akan selalu melekat dalam dirimu. Banyak orang berkata, "Aku akan berubah kalau nanti hidupku membaik." Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Hidup akan mulai membaik ketika kita memutuskan untuk berubah. Perubahan tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Perubahan seringkali dimulai dari keputusan-keputusan sederhana. Memutuskan untuk bangun sedikit lebih pagi. Memutuskan untuk berhenti menunda pekerjaan. Memutuskan untuk membaca beberapa halaman buku. Memutuskan untuk meminta maaf. Memutuskan untuk memaafkan. Memutuskan untuk tetap jujur meskipun tidak ada yang melihat. Semua keputusan kecil itu mungkin tampak biasa. Namun ketika dilakukan setiap hari, keputusan-keputusan kecil itu akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter. Dan karakter akan menentukan masa depan. Coba bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Apa yang ingin kamu lihat? Apakah kamu ingin menjadi pribadi yang lebih tenang? Lebih sehat, lebih bijaksana, memiliki usaha yang berkembang, lulus kuliah, memiliki pekerjaan yang lebih baik, mampu membahagiakan orang tua, menyediakan kehidupan yang layak untuk pasangan dan anak-anak? Semua impian itu tidak akan tercapai hanya dengan berharap. Namun semua impian itu juga bukan sesuatu yang mustahil. Ia dimulai dari apa yang kamu lakukan setelah video ini selesai. Bukan besok, bukan minggu depan, tetapi hari ini. Karena masa depan tidak dibangun dalam satu hari. Masa depan dibangun oleh apa yang kita lakukan setiap hari. Ingatlah sebuah pepatah yang mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Pepatah itu sederhana, tetapi menyimpan pelajaran yang sangat besar. Tidak ada pohon besar yang tumbuh dalam semalam. Tidak ada rumah yang berdiri hanya dengan satu batu bata. Tidak ada orang yang langsung menjadi ahli tanpa proses belajar. Dan tidak ada kehidupan yang berubah tanpa tindakan. Jangan kecewa jika hari ini hasil usahamu belum terlihat. Petani yang baru menanam benih tidak setiap hari menggali tanah untuk memastikan benihnya tumbuh. Ia terus menyiram, terus merawat, terus bersabar. Karena ia percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan benar akan menghasilkan panen pada waktunya. Begitu pula dengan hidupmu. Teruslah belajar. Teruslah bekerja dengan jujur. Teruslah memperbaiki diri. Mungkin hasilnya belum datang hari ini. Namun setiap usaha baik yang kamu lakukan sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu lihat sekarang. Jika ada satu kalimat yang ingin kamu ingat dari seluruh video ini, biarlah kalimat ini yang selalu menemanimu. Sesungguhnya hidup adalah cerminan dari pikiran dan tindakan kita. Pikiran yang baik akan melahirkan tindakan yang baik. Tindakan yang baik, jika dilakukan dengan konsisten, akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Jangan menunggu hidup menjadi sempurna untuk mulai bersyukur. Jangan menunggu berhasil untuk mulai disiplin. Jangan menunggu percaya diri untuk mulai mencoba. Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan apa yang kamu miliki. Lakukan apa yang kamu mampu. Lalu ulangi lagi besok. Dan lusa. Serta hari-hari berikutnya. Suatu saat nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum. Bukan karena perjalananmu selalu mudah, melainkan karena kamu tidak pernah berhenti melangkah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Semoga setiap kata yang kamu dengar hari ini bukan hanya menjadi motivasi sesaat, tetapi menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari satu pikiran yang benar, satu keputusan yang baik, dan satu tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Semoga harimu penuh semangat, langkahmu dipenuhi keberanian, dan semoga setiap usaha baik yang kamu lakukan hari ini menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.